Teman-teman, Imamat pasal 13 dan 14 menjadi saat teduh kita pagi ini. Kalau kita baca buku-buku tafsiran, ada banyak pendapat yang berbeda yang diberikan oleh para sarjana Alkitab, yaitu tentang apakah kusta merupakan gambaran dosa atau bukan. Tetapi untuk pendapat bahwa kusta menunjukkan gambaran tentang dunia ini, yaitu dunia yang sudah rusak, maka semua sependapat. Tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Ya, Imamat pasal 13 dan 14 berbicara tentang penyakit kusta sebagai sebuah gambaran bahwa kita hidup di dunia yang sudah rusak. Dunia sedang menuju kehancurannya sebelum nanti datang langit yang baru dan bumi yang baru. Kita juga melihat diagnosis kusta ini tidak hanya pada kulit manusia, tetapi juga pada pakaian dan tembok rumah. Nah, ini menggambarkan bahwa masalah kerusakan dunia ini sudah merembet kemana-mana, ke hampir semua bidang kehidupan. Dan sayangnya, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Kusta adalah istilah umum yang mencakup berbagai macam penyakit yang berhubungan dengan kulit, dengan pakaian, dan yang seperti kita baca dalam pasal 14, itu juga berhubungan dengan bangunan rumah, dengan tembok atau batu bata. Nah, ketika seseorang didiagnosis menderita kusta, maka dia harus diasingkan dari masyarakat. Istilah sekarang adalah karantina. Mereka dipisahkan dari keluarganya, mereka dipisahkan dari tetangga-tetangganya, mereka tidak boleh berkumpul dengan siapapun yang adalah orang-orang yang normal, orang-orang yang sehat. Dan yang paling menyedihkan adalah bahwa mereka tidak dapat datang ke tabernakel. Mereka masih bisa menyembah Tuhan dalam hati mereka, tetapi mereka tidak dapat menikmati indahnya berkat dari kehadiran Tuhan. Seorang yang didiagnosa menderita kusta juga tidak bisa mempersembahkan korban di kemah pertemuan untuk dosa-dosa mereka. Mereka tidak akan dapat mendengar indahnya imam berkata, Tuhan sudah mengampuni dosamu, engkau sudah didamaikan dengan Allah ketika prosesi persembahan korban berakhir. Nah, bayangkanlah apa yang diderita oleh orang yang berpenyakit kusta. Hubungannya dengan sesamanya menjadi terputus, begitu juga haknya untuk beribadah di tabernakel. Dari jauh, dia hanya bisa melihat lalu lalang dari orang-orang yang sedang beraktivitas. Jika dia seorang bapak yang memiliki anak, entah apa yang dia rasakan ketika dia hanya bisa melihat dari kejauhan anak-anak kecil berlari-larian ke sana kemari, bergembira ria, rindu pada anak atas nama apapun juga tidak dapat membuatnya memeluk, walau itu hanya sejenak saja. Seiring dengan berjalannya sang waktu, rasa berdosa dan rasa bersalah itu semakin hari semakin dalam tertanam, semakin berat menekan, bersamaan dengan semakin parahnya penyakit yang dia derita. Lalu, dalam tubuh yang semakin melemah, semakin disadarinya bahwa dalam hidup yang tidak lama lagi, apakah yang bisa dia harapkan sekarang? Pastilah ampunan Tuhan. Supaya dia bisa meninggalkan dunia ini dengan segenggam harapan, jika bahagia tak ia dapatkan di dalam dunia ini, masih ada surga. Tetapi bagaimanakah semua itu bisa terjadi jika dia tidak punya kesempatan lagi untuk datang ke tabernakel dan mempersembahkan korban penghapus dosa? Yang baru saja saya sampaikan adalah situasi yang dihadapi oleh orang-orang Yahudi di zaman perjanjian lama. Dalam bahasa Rasul Paulus di surat Efesus pasal 2 ayat yang ke-12, pada frase terakhir berbunyi, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Orang berpenyakit kusta adalah orang yang tidak lagi memiliki pengharapan. Dan sembari mereka menantikan ajalnya di tempat pengasingan, mereka tanpa Allah di dalam dunia ini. Nah, sekarang mari kita renungkan
ketetapan Tuhan tentang orang yang sakit kusta ini. Kita hidup di dunia yang sudah rusak ini. Kusta adalah gambarannya, dan kusta adalah sebuah realita. Inilah dunia kita. Bukankah baru saja kita mengalami pandemi COVID-19 yang bahkan sampai sekarang ini masih belum betul-betul hilang? Jadi ketetapan Tuhan tentang isolasi atau karantina bagi orang yang berpenyakit kusta dapatlah kita pahami adalah sebagai cara Tuhan untuk melindungi masyarakat umum dari bahaya tertular. Kerusakan dunia ini tidak hanya dalam penyakit saja, tetapi juga secara moral dan secara rohani. Pesannya adalah umat Tuhan harus dilindungi dari kusta rohani yang bernama dosa. Dosalah yang membuat dunia kita ini menjadi semakin rusak. Walau kehancuran dunia ini tak terhindarkan, umat tidak boleh ikut hancur karena hidup di dalam dunia yang sedang menuju kehancurannya. Imamat pasal 13 dan 14 menunjukkan kepada kita bahwa orang yang sakit kusta bisa sembuh, tetapi juga bisa tidak sembuh sampai dia mati. Jika dia sembuh, maka kesempatan hidup di dunia adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya. Jika dia tidak bisa sembuh, maka surga adalah harapan satu-satunya. Tetapi baik bisa sembuh ataupun tidak, kehidupan kita di dunia pastilah akan berakhir. Saya mau sampaikan ini, jangan pernah meremehkan tentang surga. Yang tidak sakit kusta pun pasti akan mati. Karena itu pastikan ketika hari itu tiba, kita sudah memiliki jaminan bahwa kita akan pergi ke sana, kita pergi ke surga. Oleh sebab itu dengarkanlah pesan ini. Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ya, jalan ke surga hanya melalui Tuhan Yesus saja. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus menebus dosa dunia. Percayalah dan terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka engkau akan diampuni, dan surga juga akan menjadi milikmu. Kemudian jika kita melihat dari sudut pandang orang yang sakit kusta, tetapi bisa sembuh, maka kesempatan hidup di dunia ini sangatlah berharga. Oleh sebab itu, hargailah setiap detik yang kita lalui dalam hidup ini. Hiduplah secara sehat, tidak hanya tentang apa yang kita makan atau kita minum, tetapi juga mencakup semua hal, pikiran yang sehat, emosi yang sehat, kehidupan rohani yang sehat, iman yang sehat, juga hubungan dengan sesama yang sehat. Bertanyalah kepada orang Israel yang baru sembuh dari sakit kustanya. Pastilah kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga sangatlah berharga. Pastilah kesempatan untuk datang ke tabernakel sangatlah berharga. Pastilah kesempatan untuk memeluk anak sangatlah berharga. Semua yang tidak dapat dia lakukan selama di pengasingan karena kusta, pastilah membuka matanya bahwa harta yang paling berharga bukan harta dunia, tetapi juga keluarga, gereja, sahabat, dan kesempatan untuk kita mensyukuri apa yang kita miliki di dalam hidup ini. Nah, teman-teman, jangan tunggu apa yang kita miliki menjadi hilang atau diambil dari hidup kita. Baru kemudian kita menyadari betapa berharganya apa yang sudah Tuhan berikan untuk kita. Nah, tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.